Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenal tentang subnetting, yaitu yang akan kita bahas nanti adalah subnetting kelas C dulu. Kenapa kok kita harus belajar subnetting? Karena di dalam dunia jaringan komputer itu, dengan adanya subnetting, kita akan tahu apakah antara PC satu dengan PC yang lain itu bisa saling berhubungan atau enggak. Karena pada dasarnya jaringan komputer itu bisa saling berhubungan atau saling berkomunikasi apabila PC nomor satu dan PC yang lain itu dalam satu network. Nah, nanti kita akan bahas di sinilah. Yang perlu diingat-ingat teman-teman semuanya adalah pada dasarnya PC satu dengan PC yang lain ini bisa saling berhubungan apabila berada dalam satu network. Yang perlu diingat, subnetting kelas C ini dimulai dari prefix 32 sampai dengan prefix 24. Nah, kata kuncinya supaya kita lebih enak dalam menghitungnya adalah kita tentukan dulu di bagian prefix 28. Ini adalah kuncinya. Saya tandai berwarna sedikit berbeda dengan yang lainnya. Ini sebagai tanda. Tanda apa? Untuk menentukan jumlah IP yang ada di sini. Tandanya adalah prefix 28 ini untuk mendapatkan jumlah IP adalah dikali. Tetapi rumus ini hanya berlaku di prefix 28. Prefix 28 ini rumusnya adalah 2 kali 8, 2 ini 2 dikali 8 adalah 16. Maka didapatlah jumlah IP. Kemudian untuk host IP atau katakanlah rank IP yang bisa dipakai nanti, rumusnya adalah jumlah IP dikurangi 2. Maka 16 dikurangi 2 adalah 14. Kemudian subnet masknya, rumusnya adalah 256 dikurangi jumlah IP. 256 di sini dikurangi jumlah IP di sini adalah mendapatkan 240. Ingat-ingat, rumus ini hanya berlaku di prefix 28. Untuk prefix yang lainnya nggak berlaku. Ini sebagai tanda saja supaya kita mudah untuk mengingatnya. Terus bentuk penulisannya gimana? Karena ini sifatnya adalah subnetting kelas C, maka bentuk penulisan subnet masknya adalah 255, 255, 255, dan 240. Kemudian untuk prefix 29 dan 27, caranya adalah mudah. Tinggal dinaikkan kelipatannya saja. Sebagai tanda, saya kasihkan kolom di sini bahwa jumlah IP prefix 28 ini 16, ini kita anggap didapatkan dengan 2 pangkat 4. Nah, untuk naik ke atasnya berarti kita urutkan saja. 2 pangkat 3, yang 2 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 2 pangkat 1, dan di sini adalah 2 pangkat 0. Oke. Mohon maaf sebenarnya nanti kalau mungkin penjelasannya ada yang keliru ataupun suaranya agak medok karena orang Jawa itu kalau nggak medok nggak enak. Oke, 2 pangkat 3 adalah 8, maka jumlah IP untuk prefix 29 adalah 8, 30 adalah 4, 231 prefix jumlah IP nya adalah 2, dan /32 adalah 1. Untuk bawahnya tinggal diurutkan saja. 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Maka didapatlah jumlah IP untuk prefix 27 adalah 32, prefix 26, prefix 26 di sini karena 2 pangkat 6 adalah 64, 2 pangkat 7 adalah 128 ya. Terus prefix 24 lah 25,
6. Nah, 56. Nah, jika sudah ketemu jumlah IP-nya, tinggal tentukan hostnya berapa. Host IP ini adalah rank atau jumlah IP yang bisa kita pakai untuk klien atau untuk komputer. Karena jumlah IP ini nanti akan mengandung yang pertama adalah network, yang kedua adalah rank, yang ketiga adalah broadcast. Nah, jumlah IP ini nggak semuanya bisa kita pakai, makanya dipisahkan menggunakan host IP namanya. Makanya jumlah IP yang bisa dipakai nanti dia akan masuk di bagian sini. Jumlahnya berapa? Oke. Karena di rumus ini untuk menentukan host IP ada jumlah IP dikurangi 2, maka untuk prefix 29 ini adalah jumlah IP-nya adalah host IP-nya adalah 6. Kemudian untuk prefix 30 host IP-nya adalah 2, dan kelas 31 ini adalah slash 31 ini adalah all, dan di sini adalah 0. Oke. Kemudian untuk subnet masknya berapa? Oke. Plus 29 ini jumlah IP-nya 8. Rumusnya adalah diingat-ingat 256 dikurangi jumlah IP. Maka 256 kita kedua saja biar cepat. 256 dikurangi jumlah IP adalah 248. Dan ini yang ini sama. 256 dikurangi jumlah IP-nya adalah 4. Maka 252 dan seterusnya. Kira-kira untuk menentukan subnet mask seperti itu. 256 diingat-ingat rumusnya 256 dikurangi jumlah IP. Sama dengan jumlah subnet masknya 256 dikurangi jumlah IP. Jadi, untuk ke bawahnya sama semua di sini. Tinggal 256 dikurangi jumlah IP. Jadi slash 27 ini subnet masknya ada 224. Ini saya copy saja rumusnya biar cepat. Oke. Dan untuk pangkanya sama, host IP ini biar cepat saya kasih rumus saja ya, supaya teman-teman nanti kalau praktek di rumah boleh pakai Excel, boleh pakai apapun, yang penting ingat-ingat rumusnya. Untuk menentukan host IP adalah jumlah IP dikurangi 2. Jumlah IP-nya adalah 32 dikurangi 2. Maka 32 dikurangi 2 adalah 30. Yang ini sama. Jumlah IP dikurangi 2. 64 dikurangi 2 adalah 62. Saya tarik ke bawah, dia copy biar cepat. Nah, ketemulah. Nah, lalu bagaimana bentuk penulisannya? Karena ini kita belajar subnetting kelas C, bentuk penulisan subnet mask pada tiap-tiap komputer pada PC nanti adalah seperti ini kurang lebihnya. 255. Nah, ini nggak kelihatan, malah geser. Kenapa ini? Saya sini aja, bergeser-geser. Teman-teman mohon maaf ya apabila nanti suaranya ini kurang bagus atau gimana, karena ini adalah perdana kita untuk di RTO Club. Nah, kita kembali lagi, bentuk penulisan subnetting kelas C adalah seperti ini. 255-nya ada 3. 255. Nah, di ujungnya baru kita ngambil di subnet masknya. Karena ini slash 32, maka bentuk penulisan subnet masknya adalah 255. Yang ini sama. 255, 254, 255.255.255, 255, 255, 255, 255, 2.48, 255, 254. Oke teman-teman, sampai sini ada yang kurang paham mungkin? Kalau kurang paham nanti silahkan komen, nanti kita akan bantu. Nanti mungkin kalau ada yang keliru mohon untuk diberikan komentarnya supaya nanti kita perbaiki lagi.
Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan untuk subnetting kelas C. Yang jelas subnetting kelas C ini sangat penting kita pelajari karena dasar dari sebuah jaringan komputer itu adalah di subnetting. Kita akan tahu apakah PC 1 dan PC yang lain nanti bisa saling berhubungan atau enggak lewat subnetting inilah. Karena pada dasarnya yang harus diingat-ingat adalah pada dasarnya jaringan komputer antara satu dengan yang lain, PC 1 antara PC yang dua ini bisa saling berkomunikasi apabila kedua PC ini menggunakan IP address yang dalam satu network. Oke, contoh kita bahas soal, kita bagi dua ya biar mudah. Oke, saya buka untuk mungkin notepad ya. Notepad. Kita langsung contoh ambil soal saja. Di soal biasanya itu kalau di dunia anak-anak TKJ itu dikenal seperti ini. Nah, nanti untuk penulisan IP address entah itu kelas C, B atau A nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya. Yang penting kita bahas yang dulu subnetting kelas C dulu. Oke, misal ada IP address 192.168.1.5 /30, tentukan yang pertama blok biasanya itu blok, kemudian jumlah IP, yang pertama jumlah IP dulu, jumlah IP, kemudian ada host IP, kemudian di sini ada blok, di sini adalah network, di sini ada broadcast. Broadcast itu IP yang paling terakhir. Kemudian rank IP dan subnet mas. Kalau anak-anak TKJ biasanya mendapatkan soal seperti ini dari guru-gurunya biasanya. Nah, misal di sini ada soal 192.168.1.5/30. Tentukan jumlah IP-nya berapa, host IP-nya berapa, blok IP-nya berapa, network-nya berapa, broadcast-nya berapa, rank IP-nya berapa, subnetnya berapa. Nah, jika kita sudah belajar tentang tabel subnetting seperti ini akan mudah. Tinggal kita masukkan saja jumlah IP prefix dari 30 adalah 4. Kemudian host-nya adalah 2. Bloknya adalah berapa? Ingat-ingat, blok itu dimulai dari angka 0. Dia itu didapatkan dari kelipatan dari jumlah IP. Maka bloknya adalah 0, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Yang penting dia itu kelipatan dari jumlah IP-nya berapa. Blok ini nanti gunanya untuk menentukan networknya ini berapa, broadcastnya ini berapa. Jadi kita harus tahu bloknya ini. Apakah IP address ini tergolong blok antara 0 dengan 4 atau 4 dengan 8 atau 8 dengan 12. Kita tahu lewat blok. Nah, network ini penting. Yang perlu kita lihat untuk menentukan network adalah IP 192.168.1.5 ini angka 5 di sini yang jadi patokan. Ingat-ingat, kalau dia subnetting kelas C, yang jadi patokan angka itu adalah di bagian angka terakhir, di poinnya terakhir, atau di hostnya di sini. Karena untuk subnetting kelas C ini 192.168.1.1 ini sebagai network ID dan 5 terakhir di sini adalah sebagai host ID. Nah, untuk sebagai tandanya karena ini menggunakan kelas C, maka host ID-nya kita pakai angka yang terakhir di sini. Entah di sini misal 25 ataupun 35, yang penting yang kita pakai adalah digit keempat dari sini.
karena ketiga angka di sini yang dipisahkan dengan titik ini adalah tergolong dengan network ID. Dan angka yang dipisahkan oleh titik yang terakhir ini disebut dengan host ID. Nah, sebagai tanda untuk subnetting kelas C ini yang kita pakai adalah di bagian ujung poin nomor atau sekat nomor 4. Sekat nomor pertama, sekat nomor 2, sekat nomor 3, sekat nomor 4. Tadi kita kembali ke soalnya adalah 5. Oke. Kira-kira angka 5 ini ada di antara angka 0 sampai 4 atau 4 sampai 8. Teman-teman harus tahu, angka 5 ini pasti ada di antara angka 4 dan 8. Makanya networknya adalah 192.168.1.4. Ingat-ingat, kalau angka 5 ini ada di antara angka 4 dan 8, maka angka yang di sini yang pertama ini adalah sebagai network, dan angka yang terakhir di sini atau angka kedua maka disebut dengan broadcast, tapi rumusnya dikurangi 1 dulu. Jadi 192, 168, 1 poin, bukan 8 tapi poin 7 karena blok angka terakhir dikurangi 1. Dikurangi 1, ingat-ingat ya. Ingat-ingat, 7 ini didapat dari 8 dikurangi 1. Kenapa kok 8 yang dipakai? Karena angka 5 ini ada di antara angka 4 dan 8. Terus kalau semisal lagi nih, kalau di sini semisal 9, maka yang dipakai adalah angka 8 sampai 12. Jadi networknya adalah 8, broadcastnya adalah 11. 12 dikurangi 1, maka dapatlah 11. Ini kalau semisal hostnya adalah 9 ya. Tadi adalah 5. Jadi kalau 5 dia dari antara angka 4 sampai dan 8. Ini di sini 4, di sini adalah 7. Rank IP-nya berapa? Rank IP itu rumusnya adalah network ditambah 1, broadcast dikurangi 1. Jadi dikurangi lagi broadcast ini. Broadcast dikurangi 1. Maka 192, 168, 1.5 sampai dengan 192, 168, 1.6. Yang ini rumusnya adalah network ditambah 1 dan broadcast dikurangi 1. Ini saya kasih tanda supaya teman-teman nanti paham. Oke. Jadi network tambah 1, broadcast kurangi 1, dapatlah rank IP. Nah, rank IP ini yang bisa kita pakai untuk klien. Network dan broadcast ini tidak bisa dipakai untuk klien atau laptop. Jadi rank IP inilah yang akan kita gunakan untuk kita config di PC-nya nanti. Nanti kita akan bahas setelah ini. Subnet mask-nya berapa? Kalau /30, subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, 255, 255, 255, 252. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, kita akan tahu kenapa kok jumlah IP-nya ada 4, hostnya ada 2. Nah, 4 di sini adalah yang pertama, ingat-ingat. Network, broadcast, dan IP ini sampai sini. Maka ada 4 jumlah IP. Host IP atau IP yang bisa dipakai, jumlahnya ada 2, hanya ada 2, yaitu 192, 168, 1.5 sampai dengan 192, 168, 1.6. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan buat simulasinya nanti. Kita gunakan Cisco paket tracer saja ya. Teman-teman, saya masih awam. Kita gunakan Cisco paket tracer untuk kita tahu apakah untuk mengimplementasikan hasil hitungan kita nanti, untuk menerapkan hasil hitungan kita ini. Oke, teman-teman yang belum paham silahkan
komen, nanti kita akan bantu. Terus kalau ada yang keliru silahkan memberikan komentarnya. Oke, kita login dulu. Mohon untuk menunggu dulu. Saya ingatkan lagi, mohon maaf apabila suaranya nanti medok. Nah, ini nggak bisa untuk dipakai ini. Coba saya nonaktifkan internya dulu. Internya kita nonaktifkan dulu. Login bisa ya. Oke, kita buka lagi. Kita sambung ke internet ya. Oke, kita bahas atau kita terapkan hasil hitungan kita. Misal kita gunakan 192.961.5/30 ya. Misal kita di sini kita pakai untuk jaringan dasar kita. Misal di sini ada kita kasih switch atau hub switch. Yang pertama ini ada switch, kemudian di sini ada PC 1, terus PC 2 dan PC 3. Ini hanya simulator saja ya untuk menerapkan atau mengimplementasikan subnetting kita. Ada IP 192.168.1.5/30. Oke, ini kita hubungkan PC ini dengan switch, kita hubungkan menggunakan kabel strike. Teman-teman kalau di rumah punya hub atau punya switch silahkan dicoba. Mungkin di sekolahan silahkan diterapkan. Oke. PC 0, PC 1, PC 2. PC 0 kita kasihkan alamat IP-nya 192.168.1.5. Ingat-ingat yang bisa dipakai untuk klien adalah rank IP-nya, bukan networknya ya, karena network dan broadcast ini nggak bisa kita pakai. Dia hanya sebagai pembatas atau kita pakai untuk di router biasanya itu. Kalau untuk laptop kita gunakan rank IP-nya. Nah, PC nomor 2 ini kira-kira berapa? Ini nggak bisa kita kasih IP kalau kita menggunakan traffic 30 karena hanya 2 buah klien IP yang bisa connect. Nanti kita buktikan. Semisal di sini kita kasih nanti 1.7. Tapi kita coba dulu yang ini. Klik 2 kali, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya PC1 adalah 192.168.1.5. Subnet masknya diingat-ingat bukan titik 0 ya, tapi 252. Kemudian di silang kita tambahkan IP address untuk PC nomor 1. Ini di selanjutnya di klik stop 192.168.1.6. Subnet masknya adalah 255. Ini kalau kita ping antar sini dengan sini, ini bisa saling terhubung. Kita tes PC 0 ini bisa berkomunikasi dengan sini enggak? PC 0 mana tadi? Kita ping dari PC 0 ya. PC 0 ini ngeping ke sini. Enggak kira-kira 1.6. Maaf, ping dulu. 192.168.1.6. Ini reply. Terus sebaliknya, ini kalau reply tadi dia terhubung atau bisa berkomunikasi. Kemudian PC 1 ini kita ping ke PC 1 ngeping ke sini. Kalau di dunia jaringan komputer itu ketika komputer bisa saling mengeping, artinya komputer bisa saling berkomunikasi atau bertukar data. Ingat-ingat kalau PC 1 ngeping ke PC 0 berarti yang dimasukkan adalah PC lawan, bukan kalau PC 1 ngeping ke PC-nya 0 berarti IP address yang dimasukkan adalah IP address-nya lawan,
bukan IP address-nya milik kita sendiri. Karena tujuan kita ngeping adalah kita pengen tahu apakah PC kita ini terhubung dengan PC dia atau enggak. Makanya untuk IP address-nya yang dimasukkan adalah IP address punya lawan. Itu poin 5. Ready. Kita buktikan kira-kira kalau ini kita masukkan networknya, IP address-nya bukan 6 tapi kita masukkan IP address-nya 14, kira-kira bisa nggak kalau kita menggunakan prefix /30? Coba misal yang 4 dulu. Nah, 4 ketika diganti ini nggak bisa. Kenapa? Karena network ini sifatnya nggak bisa dipakai. Nah, network ini nggak bisa dipakai. 4 ini nggak bisa dipakai, dia akan error nanti. 4 ini nggak bisa dipakai. Kemudian broadcast juga sama, ini nggak bisa dipakai untuk broadcast ini. Misal kita masukkan 1.7 255.252, ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena ini tergolong dengan network dan broadcast. Saya tekankan lagi, di laptop itu dia tidak bisa digunakan, IP network dan broadcast itu tidak bisa dipakai. Dia hanya sebagai pembatas antara blok pertama, blok kedua, blok ketiga, dan blok seterusnya. Yang jelas yang dimasukkan di sini adalah range IP-nya, bukan network ataupun broadcast IP. Itu poin 252. Oke, semisal di sini kita masukkan PC nomor 2 ini, semisal kita masukkan IP address-nya 192.168.1.9 semisal. 1.9 ini sebenarnya dia ada di antara 8 dan 12 atau blok ketiga, blok pertama, kemudian blok kedua, blok ketiga, blok keempat, blok kelima, dan seterusnya. Sebenarnya IP 192.168.1.9/30 ini kalau dia kita terapkan di sini, IP address ini tergolong ke blok ketiga, yaitu antara 8 dan 8 sampai 12. Coba bener nggak? Kira-kira kalau sudah berbeda network, ini kan kalau kita gunakan 1.9, networknya adalah ini ya. Networknya adalah berapa teman-teman? Jumlah IP-nya adalah sama 4, hostnya adalah 2, kemudian bloknya adalah berapa teman-teman? 0, 4, 8, 12. Ayo kelipatan 4 teman-teman, kelipatan jumlah IP 16, 20, dan seterusnya. Maka networknya adalah, ingat angka 9 ada di antara angka 8 sampai 12, maka networknya adalah 8. Broadcastnya, karena angka 9 ada di antara angka 8 sampai 12, maka yang 12 ini kita kurangi 1, jadilah broadcast. Ketemulah broadcast. Rank IP, maka ingat-ingat rank IP ini dapat dari network ditambah 1, broadcast dikurangi 1, tambah 1, terus yang ini dikurangi 1, ketemulah rank IP. Rumusnya itu 192, 168, 1.9 sampai dengan 192, 168, 1.10. Subnet masknya sama, karena kan menggunakan /30. Nah, semisal untuk PC 2 ini, PC 0, PC 1 dalam satu network. PC 2 ini sudah berbeda network. Kenapa? Karena PC 1.5, 192, 168, 1.5 networknya adalah 1.4. Sedangkan 1.9 ini adalah networknya adalah 1.8. Sudah berbeda network. Kita buktikan kalau kira-kira PC antar PC itu sudah berbeda network, dia bisa tetap berkomunikasi atau enggak. Kita masukkan IP address-nya, desktop
1.9, kemudian 252. Kira-kira PC ini bisa ngeping ke sini nggak, atau PC ini bisa ngeping ke sini nggak? Kita buktikan ya. Ingat-ingat tadi saya katakan bahwa pada dasarnya PC itu bisa berkomunikasi apabila dia berada dalam satu network yang sama. Kita ping. Ingat, ini dari PC 2, PC yang ini ngeping ke sini. Ping 1.6 misal. Dia akan LTO atau dia nggak bakal nyambung. Kenapa? Karena sudah berbeda network. Kita tes ke 1.5 ini juga sama, nggak bakal nyambung. Karena sudah berbeda network. Itulah. Karena pada dasarnya jaringan komputer itu bisa saling berhubungan atau PC-nya bisa saling berhubungan apabila dia berada dalam satu network. Oke, sampai sini teman-teman. Jadi yang PC ini dia sudah ilegal ya, dalam artian dia tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda network. Saya kasih tanda di sini. Kemudian kalau yang ini kasih tanda biar teman-teman mudah. Oke. Jadi PC nomor 1, PC 0, PC 1 ini berada dalam satu network. PC 2 ini berbeda network, makanya dia tidak bisa berkomunikasi ini ke sini. Ini tidak bisa berkomunikasi karena apa? Karena sudah berbeda network. Ingat-ingat, pada dasarnya jaringan komputer itu bisa saling terhubung apabila berada dalam satu network yang sama. Tuh. Ini intinya. Ini bisa kalian pakai simulasi, bisa kalian pakai real device. Karena kami saat ini terbatas untuk real device-nya, saya gunakan simulasi. Di sini hanya ada hub atau switch, kemudian dihubungkan menggunakan kabel strike, dan kabel strike. Jadi 192, 168, 1.5/30 dia hanya bisa dipakai oleh dua klien. Hanya ada dua klien. Hostnya hanya ada dua PC yang bisa dipakai. Oke. Mungkin sampai sini teman-teman belajar tentang subnetting. Nanti teman-teman boleh bahas untuk subnetting yang lainnya ya. Bisa teman-teman kalian pakai yang /29/30/7 boleh. Silakan teman-teman. Tapi untuk sampel, untuk contoh hari ini kita pakai yang /30. Terus /31/32 ini bisa dipakai enggak? Untuk saat ini setahu saya ini kalau /32 ini dia hanya bisa dipakai untuk IP di config kalau nggak salah. Dia hanya nggak bisa dipakai untuk berkomunikasi. Yang jelas kedua IP ini dia tidak bisa dipakai untuk di dalam jaringan komputer. Karena apa? Karena dia tidak memiliki host IP. Makanya prefix untuk 32 dan 31 ini sifatnya istimewa. Dia nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah /30 sampai /254. Karena /30 sampai /24 ini memiliki klien atau memiliki IP address yang bisa dipakai. Oke, sampai sini teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk selalu belajar dan sampai jumpa.